Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Aku Saiful dari Universitas Dion Nusantara, Fakultas Manajemen Ekonomi dan Bisnis. Di sini aku ingin menjelaskan tentang memahami pelanggan dan kepuasannya yang diberikan tugas oleh Bapak Eksan selaku dosen pengampu manajemen strategik. Dan di sini ada konsep pelanggan. Gasper mendefinisikan pelanggan adalah pelanggan yaitu orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung kepadanya. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang pernah berargumentasi dengan pelanggan. Pelanggan juga orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Karakter pelanggan di Indonesia, yaitu cenderung memiliki memori yang pendek, mereka cenderung mengingat manfaat produk jangka pendek, cepat bosan dan mudah lupa. Nah, ini peluang bagi produk-produk baru yang meraih market yang pelupa seperti ini. Tidak memiliki perencanaan, impulse buying masih merajai pengambilan keputusan sebagian besar orang Indonesia. Cenderung berkelompok dan suka berkumpul. Istilah lainnya adalah guyup. Saya setuju dengan pendapat ini. Saya sendiri sering mengambil keputusan berdasarkan referensi kelompok. Cenderung fokus kepada konteks, bukan konten. Lihat saja di mana-mana yang dipromosikan, yang di blow up adalah konteksnya, bukan kontennya. Cenderung berkelompok dan suka berkumpul. Istilah lainnya adalah guyup. Saya setuju dengan pendapat ini. Saya sendiri sering mengambil keputusan berdasarkan referensi kelompok. Cenderung fokus kepada konteks, bukan konten. Lihat saja di mana-mana yang dipromosikan, yang di blow up adalah konteksnya, bukan kontennya. Jenis pelanggan yaitu ada pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal yaitu orang-orang atau pengguna produk yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap maju mundurnya perusahaan. Sedangkan pelanggan eksternal yaitu pelanggan yang nyata atau pelanggan akhir. Karakter pelanggan di Indonesia, yaitu cenderung memiliki memori yang pendek, mereka cenderung mengingat manfaat produk jangka pendek, cepat bosan dan mudah lupa. Nah, ini peluang bagi produk-produk baru yang meraih market yang pelupa seperti ini. Tidak memiliki perencanaan, impulse buying masih merajai pengambilan keputusan sebagian besar orang Indonesia. Prinsip dasar kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi banyak faktor, antara lain yang berhubungan dengan pendekatan terhadap pelanggan saat pertama kali datang, mutu informasi, apa yang dikerjakan, apa yang diharapkan, dan apa yang diterima. Prosedur perjanjian, waktu yang ditunggu, fasilitas umum yang tersedia, fasilitas perbaikan, dan kerjakan apa yang diharapkan dan apa yang diterima. Prosedur perjanjian, waktu yang ditunggu, fasilitas umum yang tersedia, fasilitas perbaikan, dan outcome yang diterima. Beberapa unsur penting dalam kualitas yang ditetapkan pelanggan yaitu pelanggan harus merupakan prioritas utama organisasi. Pelanggan yang dapat diandalkan merupakan pelanggan yang paling penting, yaitu pelanggan yang membeli berkali-kali. Kepuasan pelanggan dijamin dengan menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan perbaikan terus-menerus. Pengaruh harapan terhadap kepuasan. Makin dekat harapan jasa yang diharapkan pelanggan dengan jasa minimum yang dapat diterima oleh pelanggan, makin besar pula kemungkinan tercapainya kepuasan. Pelanggan yang bisa puas bisa berada di mana saja dalam spektrum ini. Yang menentukan adalah posisi hasil yang diharapkan. 1. Strategi kepuasan pelanggan. Prinsip marketing. Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus-menerus. Yang kedua ada superior customer service, yaitu untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, penyedia jasa dapat merancang generasi tertentu. Dan ketiga ada unicondial guarantees extraordinary guarantees. Penyedia jasa memberikan garansi atau jaminan istimewa. Ini dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan ketika pelanggan tidak puas dengan jasa yang didapatkannya. Garansi yang diberikan berupa garansi internal serta garansi eksternal. Dan yang ketiga ada penanganan keluhan pelanggan, yaitu penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang tidak puas. Dalam menangani keluhan pelanggan ada 4 aspek penting yang harus dilakukan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution mengutip pendapatnya. 4. Empati pada pelanggan yang marah. Yang kedua ada
kecepatan dalam penanganan keluhan. Ketiga, ada kewajaran atau keadilan dalam mengucap permasalahan atau keluhan. Keempat, ada kemudahan bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan atau penyedia jasa. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.